Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Risya dengan NIM J3J118108 ingin mempresentasikan seminar hasil PKL saya dengan judul Pendirian Unit Bisnis Pengolahan Es Krim Stroberi pada Sweetberry Agrowisata. Indonesia memiliki pemandangan alam yang sangat indah sehingga menjadi peluang untuk membuat agrowisata. Salah satu ruang lingkup yang potensial untuk membuat agrowisata yaitu tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Salah satu tanaman buah hortikultura yang berpotensi di Jawa Barat yaitu stroberi. Stroberi memiliki rasa dan bentuk yang unik. Selain itu, memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Stroberi dapat mencegah jantung koroner, menekan tekanan darah tinggi, mengatasi masalah pencernaan, rematik, dan membantu proses diet karena mengandung antikarsinogen. Buah stroberi mengandung zat anti-anemik dan rekonstituen sehingga bermanfaat untuk pertumbuhan anak. Kandungan gizi yang terdapat pada stroberi terdiri dari energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfat, besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan air. Selanjutnya, salah satu pembudidaya stroberi di Jawa Barat yaitu Sweetberry Agrowisata. Sweetberry Agrowisata merupakan wisata petik stroberi yang berada di Kabupaten Cianjur. Stroberi yang dihasilkan Sweetberry Agrowisata memiliki kualitas yang tinggi dan mengalami peningkatan panen pada bulan Januari hingga Maret. Pada bulan Januari 48,5 kilo, pada bulan Februari 56,9 kilo, pada bulan Maret 73,6 kilo. Stroberi yang sudah dipanen dilakukan sortasi kemudian digunakan untuk jus dan produk olahan. Produk olahan yang terdapat di Sweetberry Agrowisata yaitu dodol, bola-bola, dan selai stroberi. Kemudian ternyata ada stok sisa yang masih bisa dimanfaatkan. Kemudian stroberi bisa diolah menjadi kue, smoothies, jus, dan salah satunya stroberi bisa diolah menjadi es krim. Es krim, tingkat konsumsi es krim di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Tahun 2019 0,7 liter, tahun 2020 0,73 liter. Selanjutnya, es krim banyak disukai oleh semua kalangan, terutama anak-anak. Dan Sweetberry memiliki pengunjung tetap yaitu rombongan anak sekolah TK di Cianjur. Sweetberry memiliki hubungan kerjasama dengan beberapa TK di Cianjur yang akan ada kunjungan rutin setiap bulannya atau pada hari-hari libur kenaikan kelas. Selanjutnya, tujuan dalam penulisan ini yaitu yang pertama merumuskan ide pengembangan bisnis es krim stroberi pada Sweetberry Agrowisata. Selanjutnya, yang kedua menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis es krim stroberi dengan berdasarkan aspek finansial dan non-finansial pada Sweetberry Agrowisata. Selanjutnya, untuk keragaan perusahaan, sejarah perusahaan berawal dari ide Bapak Heru dan Bapak Budi ingin membangun perkebunan sendiri. Selanjutnya bertemu dengan Bapak Erwin, Bapak Sugeng, dan Bapak Engkan sebagai investor. Kemudian mereka berlima pada tahun 2008 membuat perkebunan wisata petik stroberi di Villa Green Apple Cianjur. Kemudian ternyata sangat berpotensi dan membuka cabang baru pada tahun 2013 yaitu di Villa Puncak Resort seluas 2 hektar. Selanjutnya untuk struktur organisasinya, pemilik Sweetberry Agrowisata didirikan oleh 5 orang anggota kelompok tani. Di bawah pemilik ada manajer produksi, manajer site, dan manajer pemasaran dan keuangan. Di bawah manajer produksi dibantu oleh pengawas produksi, pengawas taman kelinci, pengawas wisata, dan pengawas hidroponik. Di bawah para pengawas terdapat tenaga kerja harian. Di bawah manajer site dibantu oleh tenaga kerja harian dan manajer pemasaran keuangan dibantu oleh marketing. Selanjutnya untuk sumber daya perusahaan, yang pertama sumber daya manusia. Sweetberry Agrowisata memiliki 23 karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar perusahaan.
karyawan direkrut dengan kualifikasi yang cukup sederhana, yaitu harus memiliki sifat ulet, jujur, dan mempunyai kesungguhan dalam bekerja. Dalam 1 minggu, karyawan bekerja 5 hari dalam 1 minggu. 2 harinya adalah hari libur. Selanjutnya untuk sumber daya fisik yang dimiliki oleh Sweetberry Agrowisata meliputi lahan, bangunan, dan mesin dan peralatan. Yang pertama, lahan seluas 2 hektar, bangunan yang terdiri dari kasir, kantor, greenhouse, aula, musola, saung, dan toilet. Terdapat juga beberapa mesin dan peralatan untuk membantu kegiatan operasional. Selanjutnya, untuk sumber daya keuangan, modal yang digunakan oleh Sweetberry Agrowisata berasal dari modal sendiri dan dari investor. Selanjutnya, untuk unit bisnis yang dijalankan Sweetberry yaitu wisata petik stroberi. Pengunjung dapat memetik stroberi di kebun secara langsung. Sweetberry juga menawarkan paket edukasi stroberi, jadi pengunjung diajarkan secara langsung menanam stroberi, menjual produk olahan seperti dodol, selai, dan bola-bola, dan pengadaan input, menjual bibit jambu kristal, bibit stroberi, dan bibit mint. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan wisata yang ditawarkan Sweetberry, seperti wisata Taman Kelinci. Wisata Taman Kelinci pengunjung dapat memberi makan kelinci dan berinteraksi secara langsung, arung jeram mini, memancing ikan, menangkap ikan, dan panahan. Selanjutnya, untuk rumusan ide pengembangan bisnis, terdapat kekuatan dari faktor internal dan peluang dari faktor eksternal. Yang pertama, kekuatan dari faktor internal yaitu stok stroberi meningkat. Yang kedua, bahan baku utama dipetik langsung dari kebun. Yang ketiga, stroberi memiliki banyak manfaat. Kemudian, peluang dari faktor eksternal. Yang pertama, belum adanya pesaing bisnis wisata stroberi di Cianjur. Sweetberry merupakan satu-satunya wisata petik stroberi di Cianjur. Yang kedua, mempunyai hubungan kerjasama dengan sekolah TK di Cianjur. Yang ketiga, tingginya minat es krim. Kemudian dari dua kombinasi kekuatan dan peluang tersebut terciptanya ide pendirian unit bisnis pengolahan es krim stroberi. Kemudian dianalisis menggunakan aspek finansial dan aspek non-finansial untuk mengetahui layak atau tidak layaknya bisnis ini. Selanjutnya, untuk perencanaan produk yang akan dikembangkan dari kajian pengembangan bisnis ini adalah es krim yang berbahan dasar stroberi. Es krim memiliki rasa yang lembut, yang menyegarkan, sehingga disukai oleh banyak orang, terutama anak-anak. Rasa yang menarik, stroberi yang akan digunakan dipetik langsung dari kebun Sweetberry Agrowisata dan menggunakan stroberi dari stok sisa sortasi. Buah stroberi memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Es krim yang berbahan dasar buah asli akan meningkatkan kandungan nutrisi dari es krim tersebut. Selanjutnya, untuk perencanaan produksi, lokasi produksinya es krim stroberi diproduksi langsung di Sweetberry Agrowisata. Bangunan yang digunakan untuk produksi es krim ini sama dengan tempat produksi olahan stroberi. Bangunannya sama dengan tempat membuat produk-produk olahan dodol, selai, dan bola-bola. Selanjutnya, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk membuat es krim stroberi ini yaitu mixer, kompor gas, baskom, sendok, kontainer sebagai wadah menyimpan es krim di dalam freezer, panci, pisau, dan spatula kayu. Selanjutnya, kapasitas produksinya, produk es krim stroberi akan dilakukan 8 kali dalam sebulan. Setiap 1 kali produksi akan menghasilkan 70 cup es krim stroberi dengan tingkat kegagalan produksi 2% per tahun. Selanjutnya, untuk perencanaan produksi, untuk proses produksinya yang pertama persiapan bahan baku, kemudian pembuatan adonan, pembekuan adonan, pengarukan adonan, selanjutnya adonan di mixer, kemudian
Adonan dimasukkan di cup es krim, pengemasan es krim, kemudian es krim dibekukan. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan es krim stroberi yaitu tepung maizena, gula pasir, susu bubuk, susu kental manis, SP atau pengemulsi, dan air. Selanjutnya untuk perencanaan pemasaran yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan demografis, yaitu es krim ini untuk kalangan menengah ke bawah sampai atas dan anak-anak hingga dewasa. Berdasarkan geografis, pengunjung lokal yaitu Cianjur, pengunjung yang berasal dari Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Selanjutnya untuk berdasarkan psikografis, untuk pencinta es krim dan yang menyukai buah-buahan. Selanjutnya untuk targeting, target pasar dari produk es krim stroberi ini ditujukan untuk rombongan anak-anak TK yang datang untuk paket edukasi dan pengunjung harian yang datang. Selanjutnya untuk positioning, merek dari produk es krim stroberi ini yaitu Berry Ice Cream dengan tagline Happy Berry, Happy Me. Selanjutnya untuk bauran pemasaran 4P, yang pertama produknya apa? Produk olahan berry ice cream ini memiliki rasa yang lembut, menyegarkan, dan rasa stroberi yang sangat kuat. Es krim stroberi ini akan disajikan dengan gelas cup khusus es krim dan sendok kayu es krim. Cup ditempel dengan stiker logo buatan sendiri. Merek dari es krim ini adalah Berry Ice Cream. Kemudian harga dari produk es krim ini yaitu 6.500 per cup. Untuk place, tempatnya es krim stroberi ini akan dijual langsung di Sweetberry Agrowisata. Selanjutnya untuk promosi secara advertising dan personal selling. Advertising membuat poster yang akan ditempel di kasir untuk memberitahu bahwa ada produk ice cream, dan poster akan diunggah di sosial media Sweetberry yaitu Instagram untuk memberitahu bahwa Sweetberry mempunyai produk es krim. Dan personal selling yaitu penjual akan menawarkan langsung kepada pengunjung untuk membeli es krim stroberi. Selanjutnya ini gambar cup es krim, logo es krim, dan sendok es krimnya. Selanjutnya untuk perencanaan sumber daya manusia dan manajemen membutuhkan satu karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Karyawan harus mempunyai kemampuan dalam membuat es krim stroberi. Karyawan ini bertanggung jawab dalam pembuatan es krim stroberi mulai dari persiapan bahan hingga proses produksi. Selanjutnya perencanaan kolaborasi. Sweetberry Agrowisata membeli bahan baku di toko plastik Jaya, yaitu di pasar GSP Kabupaten Cianjur, yaitu untuk membeli bahan baku tepung maizena, susu bubuk, susu kental manis, gula, dan SP. Stroberi yang akan digunakan diambil langsung dari kebun Sweetberry Agrowisata. Kemasan yaitu cup es krim stroberi yang digunakan dibeli di Shopee, yaitu nama tokonya Aneka Food Packaging. Kemudian selanjutnya untuk perencanaan finansial, yang pertama biaya investasi yang dikeluarkan untuk bisnis ini sebesar 18.035.000. Untuk penerimaan pada tahun pertama sebesar 35.672.000, pada tahun 2 sampai 5 sebesar 42.802.500. Kemudian untuk biaya tetap pada tahun pertama sebesar 17.835.883.000, pada tahun 2 sampai 5 sebesar 20.825.883.000. Untuk biaya variabel pada tahun pertama sebesar 10.992.253.000, pada tahun 2 sampai 5 sebesar 13.190.703.000. Untuk analisis laba rugi, laba bersih sebelum pajak pada tahun pertama 6.843.864.000, pada tahun 2 sampai 5 sebesar 8.785.914.000. Untuk laba bersih sesudah pajak pada tahun pertama sebesar 6.843.864.000, pada tahun 2 sampai 5 sebesar 8.741.984.000. Selanjutnya untuk analisis kelayakan investasi, yang pertama NBV yang dihasilkan sebesar 31.595.804.
dapat dikatakan layak karena lebih dari 0. IRR yang dihasilkan yaitu 98% dapat dikatakan layak karena lebih dari tingkat suku bunga. Net BC yang dihasilkan sebesar 4,31 dapat dikatakan layak karena lebih dari 1. Gross BC yang dihasilkan sebesar 1,2 dapat dikatakan layak karena lebih dari 1. Payback period yang dihasilkan sebesar 0,9 dapat dikatakan layak karena kurang dari umur bisnis. Kemudian untuk analisis switching value, batas toleransi maksimum naiknya biaya variabel yaitu sebesar 55,0137,026% atau 55%. Jika biaya variabel naik lebih dari 55%, maka bisnis sudah tidak layak lagi. Selanjutnya untuk kesimpulan, pengembangan yang akan dilakukan yaitu pendirian unit bisnis, pengolahan es krim stroberi dengan menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Menggunakan stok sisa stroberi yang sudah disortasi, pengunjung yang datang lebih banyak dari kalangan anak-anak dan menyukai es krim dapat dijadikan sebuah peluang untuk mendirikan unit bisnis baru pada Sweetberry Agrowisata. Saran yang diberikan untuk Sweetberry dalam pengembangan perumusan ide bisnis pengolahan es krim stroberi yaitu Sweetberry dapat menjalankan perencanaan pengembangan bisnis es krim stroberi untuk memenuhi permintaan pelanggan dan dapat meningkatkan nilai tambah dari stok sisa stroberi yang sudah disortasi. Kemudian di lampiran terdapat hasil kuesioner yang mengatakan dari 30 responden mengatakan bahwa mereka menyukai es krim rasa buah, dan dari 30 responden, 83,3% menjawab stroberi merupakan varian rasa es krim buah yang mereka sukai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.